Hai, hari ini Lita RFS sedang ada di kantor Sekretariat Wakil Presiden Ruang Sinergi di lantai 2, yang mana pada hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Guntur Subagja Mahardika selaku Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di kantor Kesekretariatan Wakil Presiden Republik Indonesia 9 Desember 2021. Di hadapan saya ada Bapak Guntur Subagja Mahardika, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guntur, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Tata juga sehat alhamdulillah. Ya. Pak Guntur ini udah seharian acara, kita mintain waktunya tapi masih fresh juga nih teman-teman. Luar biasa. Iya, rangkaian acaranya tadi sudah dikemas sangat bagus hingga series ke-7 nih. Bagaimana Pak cerita series pertama hingga series ke-7-nya hari ini? Baik, iya. Terima kasih Mbak Tata sudah hadir memenuhi undangan kami. Iya. Kami memang sengaja mengundang terutama para millennials dan para pelaku industri termasuk stakeholders untuk bersama-sama bagaimana kita mewujudkan visi Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Kiai Maruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2024. 2024 ya Pak? Ya, FGD series sejak 7 pekan lalu yang khusus fokus membahas tentang Global Halal Hub, bagaimana kita untuk mewujudkan visi Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin agar Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Ya, kami menggandeng para stakeholders. Di situ ada Asosiasi Platform Digital Ekspor, ada juga dari Kadin, dari HIPMI, dari para pelaku industri termasuk e-commerce dan beberapa stakeholders lainnya. Nah, diskusi ini membahas pemetaan permasalahan-permasalahan dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Posisi Indonesia saat ini ada di peringkat keempat secara agregat, tapi kalau kita melihat sektor per sektor, kita memang tantangannya cukup besar karena saat ini Indonesia masih merupakan pasar pasar industri halal terbesar dunia. Jadi sebagai pasar. Nah, bagaimana dalam 1-2 tahun ke depan kita bisa membalikan Indonesia menjadi produsen industri halal di dunia. Kita harus menjadi tuan rumah di negara sendiri dan juga kita harus menjadi produsen di kancah global. Iya. Itu Mbak Tata. Dan ini akan seiring sejalan ya Pak dengan marketplace ya. Betul. Seperti tadi ada Lazada, JD.ID, ada Blibli yang udah hadir di forum diskusi hari ini. Betul. Jadi nanti setelah series ke-7 ini selesai hari ini, bukan berarti udah selesai teman-teman. Jadi ini adalah langkah awal kita untuk merealisasikan cita-cita kita agar produk-produk halal kita ini lebih lagi bisa diterima secara global ya Pak ya. Betul. Begitu. Jadi betul. Jadi sekarang ini adalah FGD ini merupakan mapping permasalahan dan solusi untuk menentukan langkah kita hari ini dan ke depan. Iya. Kalau kita target 2024, kita punya waktu efektif 2 tahun. 2022 dan 2023 yang harus kita kejar, sehingga kita harus melakukan sejumlah program yang sifatnya quick win. Apa saja yang bisa dikejar dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, sehingga pada 2024 rating kita sudah meningkat menjadi nomor 1 di dunia. Iya. Nah, kenapa kita sekarang bicara basisnya digital? Kita bisa melihat 3 perubahan besar yang terjadi dalam 1-2 dekade terakhir. Pertama, ada yang dikenal dengan megatrend. Megatrend ini berkembang sejak tahun 2000-an dan di situ kan sudah diprediksi akan terjadi perubahan-perubahan besar yang ditandai salah satunya dengan revolusi industri. Saat ini kita masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, akan masuk ke 5.0. Nah, yang kedua adalah ada perubahan tren teknologi. Tren teknologi ini terjadi akselerasi yang sangat dahsyat
secara global Iya. di tengah pandemi. Tengah pandemi. Ketika orang-orang tidak bisa bertatap muka langsung, teknologi informasi berkembang melakukan revolusi yang sangat cepat. Iya. Dan ini menjadi solusi ya, solusi Benar bagaimana sekali. ini menjadi satu tool, satu kanal untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang menarik lagi, pandemi COVID juga telah merubah paradigma konsumen. Konsumen yang seperti Tata dulu kalau mau belanja datang ke mall, sekarang terbalik. Benar Dia sekali, duduk di benar, rumah, benar. tapi bagaimana apa yang diinginkannya dapat. Iya. Ketika dia ingin makan makanan khas Indonesia, misalnya dia nggak perlu datang ke kafe atau ke warung-warung Indonesia, cukup dengan gadget sudah dikirim, gitu kan? Ini kan sangat luar biasa. Begitu pula ketika butuh barang lain, sehingga perubahan digital ini menjadi satu kebutuhan dan menjadi tren, sehingga kita tidak bisa lagi mengelak atau tidak mengikuti tren yang ada. Nah, ini yang harus menjadi concern kita semua. Nah, Pak Wapres concern terhadap beberapa hal yang terkait ekonomi, salah satunya adalah akselerasi pemberdayaan UMKM. Sebagaimana arahan Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi kita kan sekarang diprioritaskan dalam 3 hal. Pertama, hilirisasi industri. Bagaimana kita sebagai produsen bahan baku ini bisa memproduksi sumber-sumber daya alam kita sampai ke industri hilirnya, sehingga produk kita yang dijual di dalam negeri dan di luar negeri itu sudah memiliki nilai tambah. Nah, kedua, digitalisasi UMKM. UMKM adalah kekuatan ekonomi nasional yang sangat besar. Dia memberikan kontribusi terhadap PDB yang sangat besar, juga menyerap lapangan kerja yang besar. Benar sekali. Itu 64 juta orang, 64 juta UMKM menyerapnya lebih dari 107 juta orang. Benar. Ini sangat luar biasa. Nah, selama pandemi di 83% UMKM memang terdampak. Tapi pemerintah sudah melakukan langkah-langkah bagaimana bisa menyelamatkan mereka, karena UMKM merupakan motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang ketiga adalah Pak Wapres concern bagaimana meningkatkan industri halal dan ekonomi syariah. Bicara industri halal, banyak sektor di situ. Satu adalah produk halal. Tadi di diskusi kita bahas bagaimana kita adalah saat ini menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Nah, ini harus kita balik menjadi produsen. Nah, bagaimana kita bisa menguasai pasar nasional dan pasar global. Nah, kedua adalah infrastrukturnya, kawasan industri halal. Pemerintah sekarang sedang menggencarkan kawasan industri halal, di mana ini akan menjadi zona terintegrasi untuk melahirkan produk-produk industri yang sudah terkelola atau terintegrasi dalam sistem halalnya. Itu kan mulai dari produksi sampai ke sertifikasi, sampai ke logistik dan lain-lain. Sekarang ada lebih dari 10 kawasan yang mengajukan ke pemerintah, dan ada 3 yang sudah punya surat keterangan industri halal dari Kementerian Perindustrian. Satu adalah di Cikande ini Banten. Kedua adalah di Bintan. Ketiga adalah di Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo. Nah, nanti ini di dekat saya ada nggak, Pak? Ini Mbak Tata di Cinere ya. Iya. Nah, Cinere kayaknya lebih dekat ke Banten. Lebih dekat ke Banten ya. Oke. Nah, ini adalah satu zona, satu kawasan untuk menarik investor ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk masuk ke industri halal. Banyak fasilitas dan keuntungan ketika masuk di industri halal. Nah, kami Pak Wapres sudah mengunjungi kawasan industri halal, salah satunya di Sidoarjo, di Jawa Timur, namanya kawasan industri halal Safe and Lock. Di sana Halal Industrial Park Sidoarjo, HIPS ya namanya ini. Nah, ini merupakan satu kawasan untuk memfasilitasi produk-produk halal UMKM. Jadi ini merupakan satu zona ya untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pelayanan terintegrasi mulai dari perizinan sampai sertifikasi halal, selain untuk memproduksi produk-produk UMKM tadi. Iya, baik. Bapak Guntur, tadi di dalam diskusi saya juga mendengarkan bahwasanya kita kalau sudah ada label halal nih, itu edit value-nya akan lebih besar nih dibandingkan dengan yang belum ada label halalnya. Betul. Nah, untuk prosesnya sendiri apakah susah ataukah justru sangat mudah sekali untuk mendapatkan label halal ini, Pak? Ya,
Jadi sertifikasi halal ya, sertifikasi halal ini menjadi satu komitmen pemerintah bagaimana UMKM bisa memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Oke. Jadi ini tertuang dalam satu peraturan dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana UMKM itu bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis tanpa biaya. Nah, jadi ini itu tinggal bagaimana nanti UMKM bisa berkomunikasi dengan daerah setempat, dan nanti juga di pusatnya itu ada namanya Badan Penyelenggara Produk Halal, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini yang mengeluarkan sertifikat halal, sementara fatwanya dari MUI, dan mereka berjejaring dengan LPH, Lembaga Penguji Halal ya, LPH. Di situ ada LPPOM MUI, ada beberapa lembaga lain. Nah, jadi masyarakat bisa mengajukan lewat online sekarang ya, semua sudah difasilitasi secara online, dan juga bisa melalui pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat. Jadi mudah sekali di mana teman-teman UMKM nanti akan mendapatkan sertifikasi halalnya dengan mudah, bisa juga dengan cara online. Iya, dan gratis, difasilitasi pemerintah. Di not gratis, itu memang udah arahan dari pemerintah seperti itu. Jadi nggak ada lagi ya Pak ya yang ini dibantu nih gini gitu. Jadi yang di bawah-bawah itu udah nggak ada lagi ya Pak, semuanya gratis. Bapak Guntur, sebelum mendapatkan amanah nih sebagai asisten staf khusus Wakil Presiden RI, sebelumnya Bapak Guntur aktif sebagai social entrepreneur nih Pak. Pertama berkarir saya di industri media ya, sebagai jurnalis beberapa tahun, kemudian kami berwira swasta, salah satu industrinya adalah media digital dan komunikasi. Nah, baru sekitar tahun 2015 ketika kita melihat perubahan media yang waktu itu bergeser dari tradisional media konvensional ke digital. Kami mereview ke depan itu kegiatan bisnis apa sih yang menarik. Nah, kami menemukan sebenarnya ini filosofi orang-orang zaman dulu. Jadi yang basic need itu adalah sandang, pangan, papan. Ini yang selalu dibutuhkan. Nah, akhirnya apa? Kami coba buat satu model bisnis. Pertama adalah di sektor pangan. Apa yang bisa dikembangkan? Nah, kebetulan kami bersama teman-teman ada organisasi namanya Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan. Kami membina sejumlah petani di berbagai daerah dan juga para nelayan termasuk peternakan juga. Kemudian kita kembangkan model-model bisnis yang mereka mampu menerapkan dan mengembangkan produksinya. Dan kami buat dalam skala ekonomi yang agak besar sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan market, dan kita konekkan di situ. Nah, itu di Intani. Nah, kemudian di sektor lain juga kita sempat terjun ke properti ya, industri properti, walaupun dalam beberapa tahun memang sedang lesu ya di properti, dan yang satunya memang di digital. Jadi kami salah satunya memproduksi tools atau dukungan untuk lembaga keuangan mikro syariah, BMT. Jadi beberapa tahun lalu kami bikin mobile teller. Teller itu seperti apa Pak mobile teller ini Pak? Seperti karena nasabah BMT ini adalah nasabah-nasabah mikro yang mereka mungkin belum bisa menggunakan aplikasi sendiri. Jadi si AO ya, account officer dari lembaga keuangan mikro BMT gitu, mereka yang menjemput, tapi untuk mereka mengentry dengan aplikasi. Dengan aplikasi. Sehingga apa? Ini langsung terrecord di database core bankingnya mereka, sehingga potensi fraud atau pelayanan jadi lebih cepat lah. Fraudnya jadi zero kan. Itu juga ini. Nah, itu kita bangun di beberapa wilayah. Salah satunya ada di Jawa Tengah, Jogja, dan di Bandung ya. Itu. Nah, tiga sektor ini yang kita kembangkan. Nah, semua ini adalah sektor yang terkait dengan para petani, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain. Karena itu kami bikin model bisnis dengan pendekatan social enterprise. Social enterprise yang kami bangun ada 3 hal ya substansinya. Pertama adalah bagaimana kegiatan ekonomi ini atau kegiatan bisnis ini bisa memberikan atau mendapatkan untung sebesar-besarnya. Jadi sesuai dengan prinsip ekonomi ya Pak. Jadi kita harus untung besar dulu. Untung besar. Nah, seiring dengan mencetak untung besar, bagaimana memberikan social impact sebesar-besarnya. Jadi supaya berkelanjutan. Kalau kita hanya bicara sosialnya dulu, itu sekali selesai. Benar. Jadi untung yang besar, tetapi memberikan social impact-nya yang besar.
Iya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa menjaga atau melestarikan lingkungan. Jadi 3 hal ini yang kita gunakan supaya kegiatan ekonominya berkelanjutan. Makanya kami belakangan ini masuk ke sektor-sektor yang memang banyak bersentuhan dengan masyarakat. Saya sering ke daerah, ketemu peternak, ketemu nelayan, ketemu petani dan lain-lain. Itu. Dan kami juga mengembangkan lembaga sosial ya, yang untuk memberdayakan. Kami punya Yayasan Mitra Mikro yang memang ini adalah mitra mikro, mitranya usaha-usaha mikro, mitranya masyarakat bawah, bagaimana meningkatkan kapasitas dan kita fasilitasi untuk pengembangan produk, sama juga kita akseskan di sumber-sumber keuangan. Terus kami juga punya koperasinya namanya Koperasi Produsen Agromaritim. Ini bukan koperasi simpan pinjam, tapi bagaimana koperasi ini bisa menjembatani dan mengkolaborasikan para petani, nelayan untuk akses pasar, gitu kan? Ini yang kita ini kan. Dan yang lainnya ada kegiatan sosial, gitu kan? Termasuk saya dulu alumni Republika, jadi pada 2019 saya pernah diminta untuk ikut membantu mengembangkan lembaga sosialnya Dompet Duafa Republika. Ya. Ini yang memang dulu lahir waktu dari Republika, walaupun sekarang yayasannya independen ya, karena mengelola dana-dana sosial. Nah, kebetulan saya juga membidangi social enterprise di sana, mengembangkan program-program pemberdayaan, tapi saya mengarah kepada pemberdayaan yang produktif supaya berkelanjutan. Tidak lama di sana, cuma setahun gitu kan. Setelah itu kebetulan punya kesempatan untuk bergabung ikut membantu di tim ekonominya Bapak Wapres. Alhamdulillah. Memang aktif sekali, nggak kayak saya. Ya kan? Rata-rata aktif di mana-mana ini. Jadi memang kegiatannya kalau saya lihat banyak di pertanian, perikanan, perkebunan gitu ya Pak. Betul, ya. Memang suka sekali kayaknya Bapak sama nelayan gitu ya Pak. Atau memang nanti setelah ini akan lompat ke Menteri Perikanan Perlautan gitu. Yang utama adalah kami melihat kenapa para petani, nelayan, dan para peternak rakyat ya karena tidak mereka lah kita sejahtera. hidup ya Pak. Iya, kita hidup dari mereka. Iya, tapi kenapa Masya Allah. mereka sebagian besar tidak sejahtera? Saya analisis itu ada 3 hal mungkin. Pertama adalah skala ekonomi yang mereka kelola terlalu kecil. Sehingga high cost. Jadi kalau dia punya ternak kambing hanya 2, gitu kan? Kalau mengelola sawah hanya 1 petak, gitu kan? Itu kan. Kalau dia punya kolam ikan juga kecil, gitu. Nah, jadi skala ekonominya itu belum mampu mensejahterakan masyarakat. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkelompokkan mereka. Dengan mengkelompokkan itu sehingga lebih produktif. Misalnya gini. Kita dari beberapa literatur, kalau di sektor pertanian pangan misalnya dikelola oleh keluarga, itu idealnya itu 2 hektar lahan yang dikelolanya itu. Nah, kalau sekarang hanya punyanya 1 petak, 100 meter persegi, 200 meter persegi, pasti secara ekonomi rugi. Nah, kalau 2 hektar itu kebutuhan basicnya udah terpenuhi. Mungkin income-nya sudah melampaui UMK lah gitu ya. Itu untuk menghidupi keluarga. Nah, ketika mereka tidak memiliki itu, kita kelompokkan. Sehingga katakanlah ada 30 petani berkelompok, lahannya dikumpulin menjadi 10 hektar. Dengan 10 hektar kita bagi. Untuk mengelola 10 hektar itu mungkin dari 30 itu cukup misalnya hanya 10 orang sehari atau 5 orang sehari, sehingga akan ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini dibagi tugas. Hari ini si kelompok A, kelompok B, kerja ya, Pak? kelompok kerja. Sehingga Kerja sama ini. dalam sebulan itu 1 kelompok itu hanya cukup bekerja 5 hari mengelola sawahnya, mengelola lahan pertaniannya. Nah, 25 hari lainnya dioptimalkan untuk 5 hari lain beternak, 5 hari lain apa, sehingga pendapatan ekonominya banyak. Jadi dan dia bisa produktif. berdagang gitu kan, atau bisa kegiatan sosial dan lain-lain. Nah, ketika jumlahnya dikelompokkan, hasil produksinya juga lebih maksimal. Nah, sehingga ketika dijual harganya bisa lebih baik karena dia punya posisi tawar cukup bagus. Kalau kecil-kecil ya memang nah ini salah satu PR itu kan. Itu yang ini. Nah, kami concern ke sektor itu dan kami bangun satu ekosistem mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari bagaimana pengembangan produksi ya dari awal, pendampingan, sumber pembiayaan sampai akses pasar. Selain aktivitas tadi
ada satu aktivitas saya juga memimpin satu lembaga kajian namanya Center for Strategic Policy Studies, CSPS, for Strategic Policy. Strategic Policy Ya, ya. Policy Studies, ini CSPS di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. UI. Di UI. Ya, saya Jadi, mahasiswa UI, Pak. Iya, apalagi Amin. sesama iluni ini kan, sesama iluni kan. Nah, lembaga ini adalah satu lembaga yang memang memberikan analisis terhadap tren yang terjadi serta rekomendasi kebijakan ke berbagai pihak. Jadi ini kita lakukan diskusi-diskusi, kajian-kajian, kemudian kita juga melakukan menyusun modeling-modeling, kemudian kita kontribusikan kepada stakeholders lah yang terkait itu kan, dan ini sebagai sumbangsi pemikiran dari CSPS SKSG UI untuk masyarakat dan Indonesia itu. Lengkap sekali. Amin. Jadi kegiatan Bapak ini emang semuanya tuh positif ya, Pak. Harusnya positif Iya, kita. jadi Kita menginspirasi. Auranya kita buat positif, langkahnya harus selalu Bener, positif. Insya iya. Allah Indonesia bisa maju, makmur, sejahtera. Bangkit lebih lagi Bangkit ya, lebih Pak. lagi. Iya. Terima kasih. Nanti selamat menikmatin ya, Pak. Oh, iya. Jadi ada matcha, ada hazelnut. ini Ini produk dari Resposur. Terima Ini kasih nih, kalau UMKM kopinya udah lewat. luar biasa ini. Saya sudah berkunjung ke kafenya yang luar biasa. Luar biasa. Selain menu, kopinya enak, kemudian makanannya juga suasananya sangat bagus ya di sana Iya, saat ini. Ya. alhamdulillah. Dan Mbak Tata yang mengelola kafe ini juga sangat luar biasa. Ini. Alhamdulillah. Sukses Mbak Tata. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Baik, untuk terima waktunya kasih hari sama-sama. ini. Ya, salam buat Mudah-mudahan teman-teman nanti di kita Resposur. Iya, Ya. mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain Oke, waktu, di lain kesempatan. Sehat-sehat terus ya Sehat Pak selalu, ya. iya. Iya, salam sukses nih Salam Pak. sukses selalu buat Iya. semuanya juga. Oke, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.